Halo, kita ketemu lagi di channel Hakens Everyday. Pada hari ini kita akan membahas tentang ketakutan pada anak-anak. Ayah dan bunda pasti bertanya, apakah anak saya ini normal jika memiliki ketakutan? Ataukah seperti apakah ketakutan yang harus kita periksakan segera ke dokter? Kemudian bagaimana cara kita mengatasi ketakutan pada anak? Mari kita bahas di sini. Pertanyaan pertama, apakah normal jika anak-anak itu memiliki ketakutan? Jawabannya adalah normal. Jadi ketika anak memiliki rasa takut, artinya dia akan menjadi lebih hati-hati terhadap sesuatu. Yang biasanya normalnya itu untuk bayi, biasanya dia akan takut, bayi akan takut kepada orang baru atau hal baru. Stranger, dia feel fear of stranger, seperti itu. Kemudian nanti ketika berumur 10 sampai 2 tahun, anak akan mengalami ketakutan untuk terpisah. Jadi ada anak yang nggak mau jauh sama ibunya, sama orang tuanya, atau bahkan sama bapaknya, seperti itu. Nah, ketika umurnya meningkat, anak itu akan menjadi takut, kadang, namun tidak semua, anak takut kepada pretend, sesuatu yang bohong-bohongan. Jadi kayak monster-monsteran, setan-setanan gitu. Tapi di kondisi di dalam tahap umur ini, anak masih belum bisa membedakan mana yang real dan mana yang cuma hayalan, seperti itu. Kemudian nanti ketika umurnya meningkat lagi, maka ketakutan anak itu bentuknya lain lagi. Ketika anak bertambah umur, seperti sudah mulai memasuki masa sekolah dasar, anak mulai mengalami ketakutan di kehidupan nyata. Misalnya orang jahat, atau kalau anak saya menyebutnya bad guy, yang suka mencuri, penjahat, perampok, seperti itu. Nanti ketika setelah itu umurnya bertambah lagi, ketakutannya berubah lagi. Untuk anak-anak yang sebelum menginjak masa remaja itu, mereka juga akan ada yang mengalami ketakutan sosial, seperti merasa malu, mau ngobrol sama si A tapi malu, si B tapi malu, itu namanya social fear. Jadi itulah tadi tahap-tahap ketakutan anak sesuai dengan umurnya. Kemudian sebagai orang tua, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa takut pada anak? Jadi yang pertama, kita untuk bayi dan anak-anak, kita comfort dia, kita tenangkan dia, kita peluk, kemudian kita tepuk-tepuk, it's okay, nggak apa-apa, kita peluk dia. Kemudian kita juga yang nomor 2, untuk anak yang sudah mulai bisa berbicara, kita kasih kesempatan dia untuk bicara. Jadi kita harus membiarkan anak itu mengekspresikan perasaannya dalam kata-kata, sehingga kita bisa memaknai, kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang ditakutkan oleh anak-anak. Nah, untuk anak-anak yang takut akan stranger atau orang asing, orang baru, itu kita bisa mengatasinya dengan cara membiarkan orang itu terus-menerus berada di dekat anak, sehingga anak lama-kelamaan akan merasa bahwa dia, orang ini adalah bagian dari hidupnya juga, bagian dari rumah ini atau bagian dari keluarga ini. Jadi tidak lagi menjadi orang asing. Untuk anak-anak yang mengalami ketakutan untuk berpisah, yang tidak mau berpisah dengan orang tua, kita harus bisa mengatasinya dengan cara kita harus membiarkan orang tua dengan si anak ini untuk terpisah, tapi dalam waktu yang jangan terlalu lama. Kita bilang kepada anak bahwa misalnya seperti ini ibu akan pergi ke satu tempat, namun ibu tidak akan lama, ibu akan kembali dalam waktu 30 menit atau 1 jam. Dan kemudian orang tua juga harus memastikan bahwa dalam waktu itu orang tua sudah kembali, sehingga anak menimbulkan kepercayaan pada diri anak. Dan yang paling tidak boleh dilakukan oleh orang tua adalah berbohong. Orang tua akan pergi tapi berbohong kepada anak bahwa enggak, ini kita nggak pergi kok, ini mommy nggak pergi, mommy cuma di sini aja gitu, tapi tahu-tahu pergi, menghilang begitu. Nah, itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan kepada anak, karena anak akan tidak lagi percaya apabila kita berkata bahwa enggak, kita akan kembali.
Kapankah kita harus berkunjung ke dokter ketika anak itu ketakutan terhadap sesuatu? Ketika anak itu takut terhadap sesuatu namun masih dalam tahap wajar, kita belum perlu untuk mengunjungi dokter. Tapi ada beberapa simptom atau gejala yang ketika orang tua melihat itu, orang tua harus segera membawa anaknya ke dokter. Yang pertama, misalnya dia merasa sangat depresi, diikuti dengan sakit perut, sakit kepala atau kejang-kejang atau pucat seperti itu. Nah, itu kita harus segera mengunjungi dokter. Nah, kondisi lain misalnya anak itu terlalu banyak berteriak atau tantrum berlebihan, itu juga kita perlu mengunjungi dokter. Namun hal yang pertama yang harus dilakukan orang tua adalah bahwa selalu dekat dengan anak dan harus anak itu merasa bahwa orang tua itu ada untuk mereka, seperti itu. Oke, itu tadi tentang bagaimana mengatasi ketakutan pada anak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dari Hackens Everyday. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Say bye. Bye. Bye.